Halo semua, perkenalkan nama aku Tita Aulia, alumni mahasiswa dari Universitas Brawijaya yang belum wisuda. Kenapa aku bilang belum wisuda? Karena baru bulan kemarin, alhamdulillahnya tanggal 28 Juni aku dinyatakan lulus, dan di sini aku excited banget karena apa? Aku diberikan kesempatan oleh tim Rutu PTN untuk berbagi kisah hidup dan juga pengalaman, kemudian motivasi mungkin bisa kalian petik nantinya, di mana aku hidup sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya, tepatnya sebagai mahasiswa dari prodi kebanggaanku, yaitu Antropologi Universitas Brawijaya. Sebelumnya, aku ucapkan selamat datang kepada adik-adik semua yang akan menempuh fase pertamanya menjadi seorang mahasiswa, maha atas siswa. Selamat sekali lagi dan semangat menikmati kemaha atas siswaan kalian. Tapi di sini sudah menikmati saja atau kalian sudah berpikir akan melakukan apa ke depannya? Sudah duduk berleha-leha saja atau kalian sudah menyusun siasat dan berpikir keras untuk mendapatkan IPK paling sempurna? Karena apa? Karena menurut pengalaman saya, kemudian apa yang aku dengar, semangat mahasiswa baru itu adalah semangat yang paling menggebu-gebu. Semangat yang ketika kita percikan api kecil di sana, dia akan berkobar dengan hebatnya. Tapi tenang dulu adik-adik, jangan terlalu terburu-buru. Kita nikmati dulu apa yang sedang kalian capai sekarang. Cause you deserve to feel that. Karena kalian berhak untuk merasakannya. Gak semua anak seusia kalian bisa duduk di bangku kuliah. So, kalian harus bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua kalian yang dengan sukacita, diiringi dengan doa-doa terbaiknya, mereka bersedia untuk memberikan situasi yang membawa kalian bertumbuh setiap harinya. So let I say, mari kita tarik nafas panjang dan kita ngomong lega. Karena apa? Setelah ini mungkin akan sulit bagi kalian mahasiswa untuk berbangga diri. Sulit bukan berarti kalian gak bisa berbangga diri ya, tapi ini akan sulit waktunya untuk kalian bisa berbangga diri. Karena memasuki fase menjadi mahasiswa, menurut pengalaman aku juga, itu adalah fase dimana kalau kata Pak Agus Dawiryo, seorang psikologi, beliau menuliskan buku tentang perkembangan dewasa muda. Jadi menurutku dari buku itu, fase mahasiswa itu ya fase untuk menjadi dewasa muda. Fase dimana dia itu datang sebagai tahap perkembangan yang paling dinamis sepanjang kehidupan manusia. Fase ini akan penuh dengan situasi-situasi yang sulit kita kendalikan. Situasi-situasi yang datang silih berganti itu terkadang di luar kendali kita. Misalkan aku sebagai mahasiswa antropologi, bisa jadi dalam 5 hari kuliah ada tugas mingguan 4 review. Jadi tugas mingguan kita itu review jurnal. Jadi 4 review itu bisa kita kerjakan hanya dalam kurun waktu 2 hari kuliah. Belum lagi ada 7 tugas mingguan juga yang harus kita kumpulkan dalam 5 hari kuliah. Belum lagi ketika kalian aktif organisasi, misalkan dulu aku masuk di himpunan dari jurusan aku, himpunan prodi antropologi Himantara, dan alhamdulillahnya aku juga dipercayai untuk menjadi koordinator acara, di mana kita harus berpikir keras di sana karena harus menyusun acara, menyusun rundown, menyusun tujuan acara dan lain sebagainya. Jadi akan sulit waktu kita untuk berbangga diri karena kita sudah sibuk sekali dengan banyak tanggung jawab yang menanti di depan kita. Itulah yang aku sebut tadi sebagai fase dewasa muda. Fase dimana kita akan sulit untuk melewatinya, tapi memungkinkan kita untuk bisa melewatinya juga gitu. Ketika kita mampu struggling di sana. Dan alhamdulillahnya, aku merasa sangat senang sekali
karena aku bisa melewati fase sulit itu dengan menjadi bagian dari prodi kebanggaanku, prodi antropologi Universitas Brawijaya. Karena apa? Jadi dengan ilmu-ilmu antropologi itu aku bisa lebih mudah, lebih ringan untuk melewati fase dewasa muda yang dikata sulit tadi. Meskipun awalnya antropologi ini adalah jurusan kecelakaan. Kenapa aku bilang jurusan kecelakaan? Tapi pada akhirnya dia menjadi jurusan kecintaan. Jadi dia menjadi jurusan kecelakaan karena di awal aku tidak pernah merencanakan untuk masuk ke jurusan itu, apalagi berpikir menjadi bagian dari Universitas Brawijaya. Karena SBMPTN aku nggak memasukkan Universitas Brawijaya di sana, tapi ternyata rezekiku ada di sana dan sekarang aku juga lulus sebagai seorang sarjana dari mahasiswa Universitas Brawijaya. Kenapa pada akhirnya aku bilang hal yang aku bilang tadi kecelakaan, dia bisa jadi kecintaan. Karena ternyata setelah semester 3, aku ngerasa, oh aku punya feel ternyata sama si antropologi ini nih. Antropologi itu ilmu yang asik kok, antropologi itu ilmu yang gak hanya ilmu formal, dia bahkan juga ilmu yang informal menurutku. Dia ilmu yang pertama, aku bisa menyederhanakannya, dia itu sebagai ilmu jalan-jalan. Kenapa aku bilang dia sebagai ilmu jalan-jalan? Jadi setiap ada tugas praktikum, kita selalu penelitian lapangan. Jadi kita nginep di masyarakat, di rumah masyarakat selama 1 minggu lamanya, bareng tuh semua seangkatan. Dan coba kalian bayangin betapa senengnya karena kita bisa liburan satu angkatan selama 1 minggu dan bisa belajar kehidupan. Pada saat itu aku belajar tentang kehidupan masyarakat pesisir di Sendang Biru, Malang Selatan, yang pantainya luar biasa indah, yang pantainya luar biasa jernih, dan ditemani dengan teman seangkatan kalian. Mungkin aku rasa kenapa kita nggak pernah makrab, mungkin karena ya tadi kita ngerasa makrabnya ya udah ketika kita praktikum tadi. Jadi sampai sekarang jujur ya, antropologi angkatan 2017 belum pernah makrab. Terus di samping itu aku ngerasa dia sebagai kecintaan aku juga ketika aku ngerasa bahwa si antropologi ini adalah ilmu yang menawarkan aku jendela paling lebar. Dia ilmu yang sangat fleksibel. Ya benar aku belajar tentang antropologi, tapi ya nggak antropologi itu yang aku pelajari. Aku bahkan belajar tentang hukum, aku juga belajar tentang filsafat, bahkan aku juga belajar tentang dentis. Aku belajar tentang budaya, aku belajar tentang pariwisata, and anything else, guys. Jadi itulah kenapa aku bilang antropologi itu ilmu yang sangat fleksibel, karena di sana aku belajar banyak hal, yang mana dari pelajaran itu dia memberikan penjelasan-penjelasan ringan, tapi dia menyentuh paling dalam kehidupan aku. Di samping itu, dalam antropologi aku juga diajarkan untuk melihat setiap peristiwa itu dia tidak terjadi dengan alasan-alasan yang tunggal, tapi alasannya itu bercabang, dan percabangan alasan inilah yang jarang disentuh oleh ilmu atau bidang ilmu lainnya. Dan disitulah tugas antropologi, kita hadir di sana karena kita percaya bahwa dalam percabangan ini, percabangan yang jarang disentuh oleh ilmu lainnya ini, dia adalah akar, bisa jadi dia akar permasalahannya, dimana kita harus menjemput solusi di sana, dan disitulah kita hadir sebagai antropologi di sana. Terlebih hal-hal yang sembunyi ini kita sebut dengan istilah noumena, yaitu hal yang tersembunyi, percabangan masalah yang tersembunyi dan jarang disentuh oleh bidang ilmu lainnya. Di antropologi kita punya tagline. Tagline-nya itu not be black, not be white, but just be great. Mungkin orang bakal ngira, orang abu-abu ya ternyata antropologi gitu. No guys, kita bangga menjadi abu-abu. Karena kita adalah leburan dari hitam dan juga putih. Kita tidak terlahir dan diluluskan menjadi sang hitam. Kita juga tidak terlahir dan diluluskan sebagai sang putih.
tapi kita adalah leburan keduanya. Kita bertahan, kita struggling dari kebingungan antara hitam dan putih, tapi kita menerjemahkan kebingungan-kebingungan itu menjadi sesuatu yang bermakna, bernas, dan dapat kita maknai dalam kehidupan kita. Mungkin untuk akhir dari sharing ini, aku pengen berbagi nasihat yang aku dapat dari dosen aku, Pak Hippolytus Christophorus Kewell. Terima kasih Pak, sampai sekarang nasihat Bapak masih alhamdulillahnya kita genggam sampai saat ini. Nasihat yang Bapak pernah mengatakan bahwa saat kalian menjadi seorang mahasiswa yang ternyata alhamdulillahnya kalian diberi kesempatan menjadi mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang memperoleh IPK kebanggaan setiap mahasiswa lainnya. Jangan mudah untuk berbangga diri. Jangan terlalu cepat untuk menjadi sombong. Karena sejatinya kita hanya menyiram tanaman dan kemudian tanaman itu tumbuh dengan baik. Kita hanya mensupport tanaman itu tumbuh menjadi pohon yang lebat. Bukan mereka, tanaman itu tumbuh lebat karena kamu. Jadi jangan mudah berbangga diri teman-teman. Untuk maba dan juga mala, yaitu mahasiswa lama, selamat struggling dengan fase yang akan membawa kalian menjadi dewasa muda. Dan teruntuk mahasiswa akhir, semangat untuk berdamai dengan situasi yang di luar kendali kalian. Percayalah, nantinya juga dia yang akan membawa kalian tumbuh menjadi pohon yang lebat. So, when it rains, look for rainbows, and when it strikes, look for the stars. Bye-bye guys. Assalamualaikum.